Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Dan guys, hari ini gue mau review salah satu jam chronograph yang paling terkenal, paling ikonik di market ya. Dan ini adalah Breitling Navy Timer. Ini adalah Breitling Navy Timer tahun 2022 yang baru diluncurin sama Breitling untuk memperingati 70 tahun anniversary-nya Breitling Navy Timer. Ini jam yang sangat ikonik guys ya. Kalau boleh disamakan, ini adalah seperti Omega Speedmaster-nya dari Omega. Jadi kalau Moonwatch-nya Breitling ya ini jam Navy Timer. Nah, hari ini gue mau review ya. Ya, ini jam Navy Timer gue ini. Ini adalah warna ice blue. Ya, jadi kelihatannya seperti warna silver ya guys. Karena warna aqua blue, ice blue-nya ini nih ya. Ini halus banget gitu. Jadi kalau kalian lihat ini seperti kayak warna silver. Padahal bukan warna silver ya. Ini sebenarnya warna ice blue gitu ya. Oke, hari ini jadi kita akan review jam ini. Keren banget ini jam guys. Jam chronograph dari Breitling ya. Breitling ini sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat terkenal dengan chronograph guys. Jadi sebenarnya di zaman dulu gitu ya, itu Breitling tuh sangat hebat gitu loh. Waktu kalau buat chronograph gitu. Cuma memang berapa puluh tahun terakhir ini gitu ya, kurang terlalu dikenal sama orang-orang gitu. Kalau Breitling itu jago buat chronograph gitu. Padahal memang sebenarnya dulunya tuh sangat jago mereka buat chronograph gitu ya. Nah, cuman sejak diganti jadi CEO-nya jadi orang IWC George Kern gitu. Nah, dia mulai tuh dia coba bangkitin model-model jam Breitling gitu. Nah, makanya kayak ini Navy Timer gitu dalam rangka memperingati 70 tahun anniversary. Sekarang Breitling mulai coba rilis jam-jam dengan warna yang sangat-sangat bagus gitu, mencolok gitu. Kayak seperti ini ada warna ice blue. Padahal sebelumnya nggak pernah di sejarah Breitling ya keluar Navy Timer warna-warni seperti ini. Apalagi ice blue ini sangat-sangat bagus gitu ya. Oke, langsung aja kita ngomongin lebih mendetail soal jamnya ya guys ya. Pertama, ini jam diameter 43 mm guys. Tapi jam Breitling itu ya proporsinya hebat banget guys. Sangat-sangat bagus. Jadi seperti ini ya. Walaupun dia 43 mm, tapi sebenarnya jatuhnya di tangan tuh kecil gitu loh. Kenapa? Karena ini gue ngobrol sama kolektor Breitling ya di Indonesia yang sangat-sangat ngerti banget soal Breitling ya gitu ya. Dan dia point out satu hal yang gue juga baru ngeh gitu ya. Nah, itu adalah begini guys. Kalau kalian lihat ini bezelnya ya. Ini kalian lihat ini tebal. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan ini tuh udah 1 mili nih guys. Jadi walaupun dia 43 mili, tapi sebenarnya ini dia seperti 41 mili di tangan. Karena 43 mili itu lebarnya gara-gara bezelnya ini guys. Bezel Navy Timer ini nih, kalau kalian lihat nih yang mengkilat ini nih. Nah, ini 1 mili di samping kiri kanan gitu. Jadi seperti itu. Dan begitu juga kalau ketebalannya itu 13,6 ya, 13,7 mm. Tapi juga kalian lihat sebagian besar ketebalan itu gara-gara bezelnya ini. Lihat bezel ini lumayan makan ketebalan. Jadi kalau kalian lihat cuman ininya doang nih, case-nya doang. Case-nya tuh jadi mungkin cuma sekitar 12 mili gitu. Jadi sebenarnya guys, ini jam ya walaupun dibilang 43 mili, 13,7 mili ketebalannya gitu ya. Tapi sebenarnya dia small. Jadi dia tuh sebenarnya kecil guys kalau di tangan. Dan begitu kalau dipakai juga jatuhnya tuh kayak tipis. Bener-bener nggak ngerasa kayak jam tebal gitu. Karena memang case sendiri kalian bisa lihat sebenarnya tipis tuh. Kalian bisa lihat gitu, ketebalannya itu gara-gara bezelnya doang gitu. Jadi ini gedenya cuma di bezel guys. Tapi sebenarnya case-nya semua itu sangat-sangat tipis dan sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, terus udah gitu kalian bisa lihat ya, yang terbaru dari jam Navy Timer ini adalah logonya juga mulai ganti. Dulu ada wing, terus udah gitu ganti ke logo B gitu ya. Nah, sekarang dia pakai AOPA logo gitu ya. Ada hubungan sama aviation, sama penerbangan gitu ya. Nah, ini karena ini adalah sebagai jam ikoniknya Breitling ya guys, dan terkenal sebagai jam pilot. Ini sebenarnya jam pilot guys. Ini kalau kalian lihat ini di bezelnya ini sebenarnya ada fungsinya guys. Bisa buat ngukur apa gitu ya. Walaupun jujur ya gue agak males belajarin fungsinya ya, tapi ini sebenarnya ada fungsi. Bisa buat kali-kalian, buat tambah-tambahan begitu. Gitu. Jadi ini benar-benar sangat unik banget secara desain. Ini boleh dibilang sangat unik gitu ya, dan gak ada di market yang seperti ini gitu. Jadi rumit gitu loh, dial itu rumit gitu ya. Nah, kalau ada orang yang nggak suka ya, itu mungkin harus
gimana ya, ada orang yang memang nggak suka jam dial rumit gitu. Tapi sebenarnya guys, kalau gue boleh bilang ya, ini jam ya, walaupun dial rumit tapi sangat manis loh, sangat-sangat bagus gitu. Apalagi untuk yang model ini ya, karena ini kan dia ice blue gitu ya. Nah kalau zaman dulu Breitling itu kan warnanya kan hitam, terus sudah gitu panda gitu ya, tapi subdialnya jadi warnanya putih. Nah kalau ini kalian bisa lihat ya, warnanya ice blue dan ini subdialnya warna hitam, jadi dia panda, jadi panda gitu, jadi bagus gitu loh. Gue suka banget gitu ya. Gue nggak pernah punya chronograph yang panda, dan ini pertama kalinya gue punya chronograph panda, dan gue boleh bilang bagus banget gitu loh. Jadi walaupun dialnya rumit gitu ya, tapi sebenarnya manis, sangat-sangat bagus gitu ya. Terus sudah gitu movementnya ini juga sangat bagus. Ini B01 movement yang in-house dikembangin sama Breitling dan diluncurin tahun 2009, dan power reserve-nya 70 jam guys. Jadi nggak usah takut gitu ya kalau pakai apa namanya, pakai jam ini gitu ya. Dan misal Sabtu Minggu kalian nggak keluar gitu, taruh gitu ya, nggak pakai, itu hari Seninnya pakai lagi nggak akan mati karena 70 jam bisa tahan 3 hari gitu ya. Terus sudah gitu movementnya ini juga mantap banget guys ya, karena di cover 5 tahun warranty ya, saking kuatnya ya ini movementnya. Ini movement B01 ini sangat bagus guys, nggak kalah sama Rolex Daytona punya movement. Gue kasih tahu aja, Rolex Daytona punya movement itu nggak bilang lebih bagus dari B01 movementnya si Breitling ini, karena B01 movement Breitling ini bener-bener hebat banget gitu ya, kuat banget. Dan begitu yang hebatnya lagi dari movement ini adalah begini guys, dia nggak ada danger zone. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya di jam-jam tertentu gitu ya, bahkan boleh dibilang hampir semua jam, itu biasanya ada danger zone. Jadi kalau misalnya kalian mau set time gitu ya, misalnya jamnya mati terus mau di set time gitu ya, itu nggak bisa sembarangan guys. Nggak bisa di jam mana gitu main di set aja. Itu bisa set tanggalnya nanti bisa macet gitu ya. Kalau tapi kalau ini karena nggak ada danger zone, jadi mau jam berapa aja, kalau kalian mau set tanggalnya itu nggak akan macet gitu loh, nggak akan bikin pengaruh ke tanggal, mekanisme tanggal. Jadi bagus banget gitu ya. Terus udah gitu satu hal lagi guys, di Breitling zaman dulu Navy Timer ya, tanggalnya ditaruh di posisi 4 dan 5, tapi sekarang dia pindahin ke angka 6 gitu ya. Dan ini juga menurut gue sangat bagus gitu ya. Dulu gue agak gitu karena ini tanggalnya kayak ngekat subdialnya gitu ya. Tapi sebenarnya setelah gue udah pakai ini jam ya gitu ya, gue merasa justru itu bagus gitu karena lebih simetris gitu. Jadi nggak ada tanggal di sini gitu, bersih ditaruh di sini. Dan begitu juga kalau kalian bisa lihat, walaupun ditaruh tanggal di sini, tapi ada titik di sini. Jadi kalau mau mengukur waktu pun ini nggak akan mengganggu gitu. Tanggalnya ini kita tetap bisa lihat berapa jam udah berlalu gitu loh, karena ini ada titik-titiknya jelas gitu ya. Nah ini chronograph bisa ngukur sampai 12 jam ya guys ya. Jadi ini ada 30 menit subdial, terus di sini ada 12 jam. Jadi bisa ngukur sampai 12 jam chronograph. Ini keren banget gitu ya. Nah terus udah gitu ini bezelnya juga bisa muter gitu tuh. Karena seperti gua bilang ini sebenarnya bisa dipakai untuk ngukur apa gitu loh. Nah ini jadi bisa diputar gitu, bagus banget gitu ya, lembut gitu. Terus udah gitu kita mau ngomongin lagi ini dialnya agak rumit. Jadi emang kalau jujur ngomong gitu ya, mungkin kalau gue boleh bilang kekurangannya apa, kekurangannya cuma satu sih mungkin, karena ini dialnya rumit ya guys ya. Jadi memang agak susah kalau ngelihat waktu gitu loh. Kayak misal kalau gue mau lihat waktu gitu ya, kayak begini gitu, gue bisa lihat ya secara kasar, gue bisa lihat lah ini sekitar 5.46 gitu ya. Karena ya tapi gue kalau mau lihat penanda waktunya gitu agak susah guys, agak ribet gitu ya, karena ini terlalu banyak informasi gitu ya. Cuman itu aja sih guys menurut gue kekurangannya, tapi itu pun juga nggak bilang kekurangan, karena sebenarnya juga ya kalau misalnya kita lihat lebih detail gitu ya bisa lihat gitu. Cuma memang agak pusing lihat ininya gitu loh, karena terlalu banyak informasi gitu ya. Tapi itulah yang membuat ini jam keren justru menurut gua gitu loh. Karena ya banyak informasi gini, desainnya tuh bener-bener kuat banget, karakternya kuat banget gitu ya. Terus udah gitu ya guys, kita ngomongin sedikit lagi ya soal movementnya ya. Movementnya ini gua udah pakai ya, udah lumayan lama gitu ya, dan gua udah ukur. Ini movementnya Breitling dilengkapi dengan COSC. Jadi maksudnya udah pas COSC standar gitu ya. Jadi akurat guys, akurat. Nah ini kayak gue punya ini, gue udah ukur satu hari dia plus 4 second. Jadi 4 second, cuma 4 second gitu. Memang gak seakurat
Omega atau Rolex gitu ya. Rolex itu akurat banget. Omega juga sekitar +1 doang. Satu per hari itu cuma +1. Paling mentok cuma 2 second, 1 sampai 2 second. Tapi kalau ini 4 second gitu ya. Tapi tetap aja akurat. Buat gua 4 second juga udah cukup akurat guys gitu ya. Tapi ya memang gak seakurat Rolex atau Omega gitu ya. Omega Rolex itu udah kayak super COSC gitu ya. Ini COSC doang, nggak super COSC gitu ya. Terus udah gitu ini dilengkapi dengan case bag ya guys. Nah ini mungkin gua akan buka ya ininya apa strapnya biar bisa lihat. Nah ini guys movementnya sangat bagus guys, bisa dilihat sangat-sangat keren. Ini apa movementnya Breitling ya. Seperti gue udah bilang ya, Breitling B01 movement itu benar-benar bukan hanya bagus, bukan hanya kuat ya, tapi secara apa namanya secara penampakan juga sangat-sangat cakep. Kalian bisa lihat tuh. Bagus sekali guys, benar-benar ya. Ini gue suka banget guys, benar-benar bagus banget ini. Lihat tuh. Ini kerangkanya bagus. Makanya gue benar-benar pengen banget suatu hari punya Breitling yang pakai B01, B09 ya. Itu B01 tapi versi manual windingnya gitu ya, B09. Nah itu gue pengen banget tuh karena itu nggak akan ada rotor. Jadi gue bisa lihat tuh semua kerangka movementnya gitu ya tanpa dihalangi rotor gitu. Karena sebenarnya movement Breitling tuh menurut gue bagus gitu tuh. Cakep gitu loh. Nggak main-main. Menurut gue bagus loh movementnya tuh gitu. Ya bagus gitu, bener-bener cakep gitu loh. Dan udah gitu kuat guys, kuat banget gitu loh. Ini seperti gue udah bilang, ini nggak kalah sama Rolex punya movement ya, kuat banget. Makanya kenapa Tudor akhirnya juga pakai ini movement, karena ya memang bagus, kualitinya tuh nggak main-main, memang kuat gitu loh. Terus udah gitu ya ini ya jamnya ya sangat bagus guys, sangat bagus ya. Terus udah gitu chronograph juga dipakai smooth gitu ya. Oh ya, ngomongin satu lagi, water resistance ini cuma 30 meter guys, jadi ini bukan jam yang bisa diajak berenang ya. Nah itu juga mungkin kekurangan keduanya udah cuma itu doang gitu, jadi water resistance kurang gitu ya. Kalau aja bisa dibikin sampai 100 meter, nah itu lebih bagus lagi. Tapi ya Breitling Navy Timer selalu 30 meter gitu. Nah itu doang sih kekurangan kedua ya gitu ya. Jadi yang pertama kurang kurang jelas kalau mau lihat waktu gitu ya, tapi itu juga nggak apa-apa, masih bisa diakalin. Kedua ya ini bukan jam yang bisa diajak berenang gitu ya, tapi gua rasa juga yang namanya dan itu pun juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena sekali lagi guys, ini chronograph, dan chronograph ya mau kedalamannya, mau water resistance mau 100 meter atau bahkan kayak speed muscle 50 meter pun gua nggak rekomend buat diajak berenang gitu, karena chronograph itu complicated ya, jadi rumit gitu loh, nggak disarankan untuk berenang gitu ya. Ya jadi singkat kata ya begini aja reviewnya guys. Gue cuma mau kasih tahu ya kalau ini jam keren banget, dan gue benar-benar merasa Breitling itu sangat underrated guys, sangat underrated. Secara quality menurut gue sangat bagus gitu ya, movementnya bagus gitu ya, proporsinya juga bagus banget ya. Ini salah satu, boleh gue bilang ya, ini mungkin salah satu chronograph yang paling gue suka loh di market gitu loh. Dan ini menurut gue sangat bagus gitu loh, desainnya semuanya gue demen banget gitu. Dan gue merasa ya Breitling itu sangat underrated ya, sangat disayangkan gitu, sangat underrated gitu. Orang masih taunya cuma Rolex lah, Rolex, Omega Speedmaster, Rolex Daytona. Kalau misal kalian lagi cari chronograph guys, pertimbangin ini guys, karena ini bener-bener bagus banget, desainnya bagus, proporsinya bagus, dan sangat nyaman dipakai di tangan, beneran. Dan ini ya pokoknya bagus banget lah Breitling. Ya begini aja guys review kali ini. Kalau kalian suka horologi, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.